Halo guys, bagaimana kabarnya dimanapun kalian berada? Kembali lagi bersama saya di channel Dramovie. Kali ini saya ingin mengajak kalian nostalgia dengan travel ke alur film Home Alone. Walaupun kalian sudah tahu dan sudah pernah nonton film yang satu ini, namun tetap saja film ini salah satu film favorit kita sewaktu kecil yang pastinya seru untuk kita bahas. Sebuah film komedi yang mengisahkan seorang anak bernama Max tertinggal keluarganya yang liburan ke Tokyo. Dia dipaksa bertahan dari penculik dengan jebakan-jebakan yang dia siapkan di rumahnya. Gimana, penasaran dengan keseruannya? Langsung saja, siapkan cemilan, kencangkan celana dalam, simetriskan kedudukan, dan selamat menonton. Musik. Kisah dimulai yang dimana berlatar di suatu rumah yang sedang dikunjungi beberapa calon pembeli dari properti gelar Gria, yang dimana pemilik rumah pasangan suami istri bernama Zeb Kanzi dan Pham. Sedangkan si ganteng Gavin dari properti gelar Gria sendiri. Dia memperkenalkan Zeb sebagai guru SD, namun dia tak bisa diajak kompromi hingga Gavin berbisik. Pindah ke seorang anak bernama Max berumur 10 tahun yang dimana dia ngeluh ke ibunya karena gak kuat ingin ngompol. Ibunya marah, "Nahan teti tadi di imasyate." Max menjawab, "Mung barau urut si uncles tu." Namun ketika ibunya melihat iklan penjualan rumah, seketika punya ide berpura-pura akan membeli rumah untuk ikut ngompol di sana. Setelah dari kamar mandi, Max mengejek Jeb karena membawa tumpukan boneka dan berpikir boneka itu milik Jeb. Jeb ngelak dan bilang boneka ini punya ibunya. Lalu Nyonya Carol melihat boneka Snyder Kinder yang dimana dia fans teaser terang acara barang antik dan boneka itu berharga $5.000. Namun si Jeb gak percaya dan bercanda, namun ya gitulah, candanya garing. Kemudian si Jeb meminum soda di depan Max yang dimana Max ingin sekali minum soda lalu meninggalkannya dengan tumpukan bonekanya. Mereka pun pulang dan berhasil berpura-pura menjadi calon pembeli rumah hanya gara-gara Max gak mau ngompol di rumah. Lanjut di malam hari, si ganteng Gavin kembali berkunjung ke rumah Jeb dengan membawa balon berniat mengucapkan selamat karena rumahnya akan segera laku. Namun mereka terkejut ketika anak-anaknya datang mendadak, karena anak-anaknya belum tahu bahwa rumah mereka akan dijual. Seketika semua hening, keadaan menjadi canggung. Pham pura-pura berpikir, Gavin berpura-pura menjadi pelatih olahraganya Jeb. Lalu balonnya untuk memberi ucapan selamat pada Jeb. Kemudian bilang, "Get rid of that jelly belly, Dad. Am I right? Get rid of that jelly belly." tak lama kemudian Gavin pun pergi. Di rumah McMercer dia menunggu giliran bermain game, namun dia menjadi sasaran kemarahan ayahnya karena Lego yang berantakan ulah saudaranya. Max sangat pusing dengan keberadaan semua saudaranya yang dimana rumah sudah seperti wahana bermain. Kemudian dia berbicara pada ibunya, namun ibunya sedang sibuk nelpon. Max tambah pusing dong. Akhirnya dia ke garasi lalu masuk ke mobil dan menemukan keheningan kenyamanannya. Dia bersantai dan menonton film kartun sampai tertidur. Di sisi lain, Pham memeluk Jeb ingin menikmati sisa waktu di rumah ini untuk terakhir kalinya. Karena rumahnya akan segera laku, dia memainkan perutnya yang bergelambir. Lalu di tengah malam, dia ditelepon adiknya Hunter yang datang dari luar kota. Dan ketika dia keluar, dia dilempar salju. Dia pun memeluknya. Istri Hunter keluar dari mobil kemudian jalan bagai penguin dengan muka polosnya. Lalu Oli di pangku Jeb keluar dari mobil namun Jeb dilempar salju. Hunter ketawa dan minta maaf. Lanjut Jeb yang membaca CV-nya karena susah diterima di perusahaan. Namun dia penasaran dengan omongannya Carol, dia mencari situs jual beli boneka antik dan dia kaget harga boneka itu sekarang $200.000. Namun ketika dia mencari boneka di kotaknya, boneka itu tidak ada. Kemudian dia teringat dengan Max dan Carol. Di pagi hari dia menuju rumah dan bertanya pada Tuan Stu, "Carol Marcel di mana?" Dia bilang sudah ke Tokyo. Semua orang sibuk namun beda dengan Kang Selfie. Dia santai dan Stu terpaksa ikut selfie. Dia dititipi alat tidur oleh si kakek. Semua orang sibuk dengan keberangkatannya, namun Max dengan nyenyak tertidur di mobil yang ada di garasi tanpa ada gangguan. Pham bertanya Jet ada di mana. Jet bilang sedang membeli susu. Kemudian Pham melihat kulkas. Hingga Stu bertanya kode alarm rumah. Di sana Jeb melihat semuanya. Stu dan keluarga yang lain pergi. Jeb yang kesal tak dapat apapun lalu memukul Snowman.
Lalu dia mengintip jendela, ternyata jaketnya ada di ruang tamu dengan kantung jaketnya terisi sesuatu yang sedang dia cari. Namun ketika akan masuk, tiba-tiba... Dan itu semua hanya ilusi Jeb yang trauma pernah masuk penjara gara-gara mencuri. Lalu dia pergi dengan cepat ke panti jompo untuk tampil near the bells. Penampilannya sangat hancur membuat anaknya pusing. Sangat acak-acakan hingga si kakek amak-amakan. Sounds like garbage. You stink. Sampai Drihan ikutan memuji penampilannya. Yippee! Dan tak lama kemudian penampilan pun selesai yang dimana Pam melakukan kesalahan. Max yang baru bangun dari tidurnya dan ketika masuk ke rumahnya tiba-tiba di rumahnya sangat-sangat sepi seperti yang dia harapkan. Ini semua berkat Max sangat senang karena dia bisa melakukan apapun sepuasnya, bermain game, bermain mobil di tangga, bermain Lego, bahkan bergaya memakai pakaian ayahnya. Lalu makan makanan yang manis, satamruan apapun yang dia mau. Meluncur dari tangga, kemudian makan lagi. Pindah di pasar malam, Jeb bercerita pada Pam soal anak itu mengambil boneka kita yang dimana sekarang sudah seharga $236.000. Lalu para cewek membeli pakaian dan ketika anaknya menemukan baju yang bagus dan memintanya, Pam menolaknya karena, ih mahal banget. Namun bibinya tak tega dan membelikan pakaiannya. Lalu Pam menerima pesan dari Gavin sudah ada yang menawar rumahnya. Lanjut di rumahnya, Pam ketika melihat Jeb berdiri di pohon Natal jadi terbayang suasana di mana keluarganya pas awal beli dan baru pindah ke rumah ini. Kemudian dia terpikir ucapan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan dia pun bertekad mengambil ugly doll dari tangannya Max. Kemudian mereka berangkat menggunakan mobil. Sesampainya di rumah Max, mereka terkejut dengan lampu otomatis pendeteksi gerakan. Mereka masuk ke rumah Max lalu alarm bunyi. Jeb segera mematikannya namun kodenya terbalik. Ketika ingin mengambil jaket ternyata sudah tidak ada. Jeb buru-buru pergi namun Pam marah menyorot wajahnya hingga Max tahu ketika mereka berbicara harus mendapatkan bocah buruk rupa dan akan menjualnya ke nenek-nenek. Max yang mendengarnya lalu terbayang. Ketika melihat ke atas, dia menemukan jaketnya. Namun Max memerintahkan Homebot menghubungi polisi. Dan Homebot merespon dengan bahasa Jerman, membuat Jeb ketakutan dan langsung pergi, lalu menabrak snowman hingga hancur. Ternyata di luar sudah ada polisi, namun dengan kepintarannya Pam, polisi gak curiga dengan alarm, dan menganggapnya alarm palsu. Hello, officer. Well, I certainly hope so. Namun ketika Max ingin memberitahu dia sendirian ke polisi, dia terbayang orang tuanya yang akan disalahkan kemudian dipenjara. Lalu dia curhat ke Homebot namun dia tidak bisa merespon pertanyaan perasaan. Pindah di Tokyo, Nyonya Carol marah pada Stu karena meninggalkan anaknya sendirian. Namun Stu bilang bukan masalah besar. Kemudian Carol marah, bukan masalah besar pelermu, sambil memukul adiknya itu. Kemudian dia pergi ke bandara untuk pulang. Di sisi lain, polisi bernama McAllister yang sedang makan mendapat laporan dari pusat ada anak yang tertinggal di rumah McMarcel. Dia ngegas karena habis dari sana dan bilang mungkin itu hanya panggilan iseng. Seperti adikku dulu bernama Kevin tertinggal 2 kali dan selalu menelpon polisi karena iseng. Mungkinkah polisi ini bas? Lanjut di gereja, Jeb dan Pam akan melihat penampilan gadisnya, namun tadi sangka Gavin ikut ke sana. Max juga ke gereja menggunakan sepeda. Di sana Gavin memberitahu penawaran karena ada anaknya hingga Jeb menyuruh anaknya mendonasikan mainannya. Dan kemudian dia di sana bertemu Max. Max bercerita dia sendirian di rumah. Jen bilang keren, namun hanya sejam selebihnya kesepian. Jen memberikan mainan pistolnya karena Max berhak mendapatkannya. Namun tak lama kemudian si nenek mengambil mainannya itu karena menyangka Max akan menyumbangkannya juga. Tadi sangka Jeb dan Pam melihat Max bersama si nenek itu dan menyangka itu neneknya yang orang Jerman. Setelah cerita ke si nenek, Max pulang dengan mainannya. Mengetahui Max dan neneknya ada di gereja, mereka segera pergi ke rumahnya si Max. Tak lama kemudian acara di gereja mulai dengan gadisnya Jeb yang paling cantik. Sedangkan Jeb dan Pam berusaha mencuri boneka buruk rupa. Mereka berusaha memanjat tembok yang sangat tinggi. Semua cara telah mereka coba hingga Pam mendorong bokongnya Jeb. Namun tiba-tiba...
Jeb berhasil manjat dan nyuruh Pam buat naik ke badannya, namun celana Jeb malah melorot. Dan akhirnya Jeb berhasil naik walau Pam tersiksa di bawah. Namun setelah di atas, Jeb terjatuh ke rumah-rumahan. Lalu Pam menemukan pintu di pinggir tembok, kemudian masuk melihat Jeb terjebak di rumah-rumahan. Haduh, nasib. Ketika dia mencoba membuka pintu, notif muncul dan itu adalah video anak gadisnya tampil. Mereka pun terharu. Lalu mereka meneruskan membobol pintu dan ketika dibuka, mereka salah rumah dong. Mereka keluar lalu jatuh di kolam. Mereka sekuat tenaga naik ke atas dan setelah beberapa lama, akhirnya mereka selamat. Namun ketika ingin pergi, tiba-tiba Max keluar karena mendengar keributan dan tak sengaja mendengar Jeb dan Pam berencana menculik anak buruk rupa dan akan menyamar menjadi Santa. Mendengar hal itu membuat Max berpikir. Sementara anak gadisnya kaget melihat orang tuanya basah kuyup. Nyonya Carol yang kesal di pesawat karena waktu yang masih lama, juga orang yang di sampingnya. Pindah Max yang sedang memetakan rumahnya untuk membuat jebakan-jebakan yang spektakuler. Dia menyiapkan jebakannya dengan penuh perhitungan. Membaca situasi dan kemungkinan yang terjadi, dan dia pun siap dengan battle plan yang sudah lengkap. Di sisi lain, Jeb dan Pam sudah siap berangkat ke rumah Max untuk beraksi. Setibanya di sana, mereka disambut dengan jalan yang licin hingga mobil tergelincir. Lalu mereka jalan buat masuk, tak disangka jalan terlalu licin hingga mereka jatuh. Mereka terus dipermainkan si bocil cerdik Max ini, entah kenapa mereka takut sama lampu. Hingga Jeb menabrak lampu taman. Di sana mereka berpisah yang dimana Pam akan masuk lewat belakang dan Jeb lewat depan. Di teras, Jeb menemukan surat dan makanan tertulis buat Santa. Jeb membaca surat itu lalu memakan makanan, namun tak disangka makanan itu telah dicampuri sesuatu yang membuatnya ingin minum. Dan ketika dia minum susu, setelah sampai di belakang, kemudian Pam diserang menggunakan soda. Setelah itu Max membakar kakinya Pam dengan mobil balapnya meluncur sampai keluar jendela. Dan perlakuan bocil Max membuatnya menangis. Lanjut Jeb yang sudah di dalam rumah, namun ketika mematikan alarm jarinya menekan sesuatu yang tajam. Hingga Max keluar dan menembak Jeb bola biliar. Max turun ke bawah dan memakaikan PR pada Jeb yang pingsan. Lalu dia melepaskan tali pada kantungnya dan pergi. Setelah sadar, Jeb tiba-tiba berada di jurang pikirnya. Dengan hati-hati dia melewati jurang dan ketika melompat, Max naik ke atas lalu Pau yang kembali lewat depan mendapati pintu terhalang. Dia berusaha membuka pintu dengan susah payah hingga akhirnya masuk dan didapati kepala Jeb yang benjol. Nasib. Pam kembali bangkit dan membuka pintu dengan perlahan, namun tiba-tiba dia sampai harus ngerayap melewati semua Lego itu. Jeb berusaha naik, namun Max terus menyerangnya. Pam mencoba naik, namun tangga yang sudah diolesi mentega dan tepung menjadi licin, hingga dia pun tergelincir. Jeb bisa naik, namun pelernya ditembak menggunakan sugar. Pam berhasil naik dan senang menemukan persembunyiannya, namun ketika ditarik, dia jadi tempat mendaratnya puluhan jarum. Kemudian dia menemukan di kamarnya, Max menyerang dengan besi. Dan ketika menembak Jeb dengan bola biliar lagi, Jeb berhasil menangkap bola itu membuat Max tersudut dan menyerah. Tapi bohong. Dia meloncat dari balkon tersebut dengan berani. Tak tertingking di bawah sudah ada trampolin. Dan ketika Jeb menyusul, Max menarik bautnya. Jeb kembali mengejar, namun kali ini dia dihujani dengan es yang tajam.
Dan itu hampir saja membuat biji pelernya pecah ya guys ya. Pam melompat dengan pede entah apa yang dia pikirkan. Namun ya, begitulah. Kemudian di sana mereka bernegosiasi, ternyata semua ini salah paham. Si Max mengira dia yang akan diculik, ternyata mereka hanya ingin mengambil kembali boneka mereka. Namun Max tak mengambilnya. Mereka pun sepakat saling memaafkan, namun tiba-tiba singkat cerita, Max dibawa ke rumah mereka untuk sementara sampai ibunya datang. Dan ternyata selama ini boneka si buruk rupa dibawa Oli, intan bayongnya si Hunter. Dia melemparkannya, Jeb dengan sigap mengejarnya. Tak lama kemudian, Carol datang dan menjemput Max dari rumahnya Jeb. Keluarga Jeb pun tak jadi miskin ya guys ya. Max dan ibunya pulang dan ketika ibunya membuka pintu, jeng jeng jeng. There's a very reasonable explanation. Tamat. Ending yang sangat membagongkan, bukan? And I ain't stopping, no I ain't stopping, homie regardless,